Assalamualaikum Mami. Hari ini kebetulan saya baru pulang dari Bogor. Tadi tuh ada workshop ya di Bogor sampai sekitar jam 12 siang. Habis itu seperti biasa emak-emak sukanya healing ke pasar. Nah, tadi tuh aku lewat Jalan Surya Kencana ya. Aku nemu ini nih yang wajib dibeli, cincau hijau. Terus tadi aku juga beli apa ya? Oh ya ini nih Mam, aku beli apa nih nangka goreng ya. Oh cempedak goreng madu nih di Gang Out, wajib dibeli ya. Terus tadi juga ada bapak-bapak Mam yang jualan tomat. Kasihan dari tadi nggak ada yang beli. Saya suruh beli semua nih Mam, segini banyak cuma 30.000 ya. Nggak tahu besok kita mau masak apa. Nanti saya simpen dulu di kulkas. Aku mau kasih tip cara menyimpan tomat supaya awet berhari-hari. Nanti kita bersihkan dulu ya Mam. Terus yang wajib kita beli di Bogor itu ini talas Bogor. Alhamdulillah nih dapat murah tadi tuh Mam. Soalnya saya sebelumnya itu tanya dulu sama penjual seupan talas ya, satu talas tuh harga berapa apa Mang, saya tanya gitu kan. Tadi dia bilangnya katanya satu begini tuh 30.000 Bu kalau di sini yang besar. Nah ini tadi saya dapat 3 biji talas hanya 40.000. Besok kita eksekusi ya. Sekarang aku mau cuci dulu tomatnya, aku simpen dulu di kulkas. Yang tadi saya beli ya Mam, kita cuci bersih dulu sebelum masuk ke kulkas. Caranya begini, kita cuci dulu tomatnya, cuci bersih. Setelah dicuci bersih, ini kita tiriskan ya Mam, kita tiriskan sampai kering. Nah ini setelah tomat dicuci bersih ya Mam, nanti kita lap dengan tisu sampai kering. Nah dilap seperti ini sampai kering. Nah nanti di bagian ujung tomat ini kita kasih solasi Mam, jadi ditempel seperti ini ya. Nah seperti ini. Nah ini yang membuat tomat itu bisa awet berhari-hari di kulkas. Kalau saya setelah ditempel ini, kita masukkan aja ke kantung plastik semuanya, diikat rapat lalu dimasukkan ke kulkas. Nah itu sedikit tips dari saya ya Mam. Jadi satu persatu ujungnya ini kita kasih selotip. Sekarang kita eksekusi talasnya ya. Kemarin tuh saya sempat tanya sama penjual talas, gimana caranya untuk membersihkan talas. Jadi kita ambil tak-takan ya Mam. Ini saya pakai tampah yang udah saya cuci bersih, dan jangan lupa talenannya juga yang bersih. Kita kupas talasnya. Nah tips dari saya ini, setelah dikupas talas itu tidak boleh dicuci. Jadi setelah kita kupas lanjut dipotong-potong. Jangan lupa Mama pakai sarung tangan ya, agar tangan kita tidak kena langsung getah talasnya, karena itu akan menyebabkan gatal. Nah setelah dibersihkan begini, kita kupas semua, kita lanjut potong-potong ya Mam. Ingat ya Mam, talas itu tidak boleh dicuci, karena kalau dicuci dia akan berlendir Mam.
Ini kulitnya sudah kita kupas semua bersih. Lanjut kita potong bagian ujungnya yang tadi buat pegangan ya. Ujungnya talas kita potong. Lumayan agak keras ya mam, jadi hati-hati takut pisaunya kena tangan. Kita potong dulu jadi 2 ya mam. Nah setelah ini boleh mama mau potong bentuk apa saja atau bisa juga dijadikan keripik talas mam. Kalau jadi keripik talas nanti tinggal diirisnya kecil-kecil ya seperti korek api. Nah ini bisa dibuat keripik, bisa digoreng begini aja ya mam, nanti digaremin. Kalau saya ini mau bikin seupan talas. Nah ini kalau bikin seupan talas, mama tinggal potong-potong kira-kira segini nah. Nah, kita potong-potong seukuran ini. Nah, mam, ini yang tadi talas yang sudah kita kupas tidak boleh dicuci ya mam. Ingat jadi selama mengupas mama ambil wadah yang sudah bersih dan talenan yang bersih. Talas ini tidak boleh dicuci. Nanti lanjut kita langsung kukus karena saya mau bikin seupan talas. Nanti ada lagi talas yang saya goreng ya mam. Ini kita bikin dulu seupan talas atau talas kukus. Nah ini ya mam, kita panasin dandang. Kemudian kita masukkan tadi talasnya. Mama jangan lupa selalu pakai sarung tangan ya. Kita masukkan, langsung dikukus. Ini karena saya mau bikin seupan talas, jadi saya pakai kelapa parut yang saya kukus juga. Nah kita kukus ini. Tunggu sampai talasnya matang, kita tutup. Nah, kita tutup dandangnya, kita kukus sampai talasnya matang. Setelah kurang lebih 30 menit kita tes tusuk, kalau memang sudah empuk talas kita angkat ya mam. Nah cara makannya itu seupan talas atau talas kukus biasanya dikasih taburan kelapa parut. Nah kelapa parut ini tadi saya kukus bareng talas dan sebelumnya saya kasih sedikit garam. Nah setelah ditaburi kelapa kukus ini, kelapa parut, lalu kita parut gula merah atau gula jawa di atasnya. Nah ini enak banget mam. Ini kalau di Bogor itu banyak sekali yang jual, terutama kemarin itu saya ke Jalan Surya Kencana atau Gang Aut ya, banyak sekali yang jual seupan talas. Dan ini biasanya satu porsi 15.000 mam dijual, isinya cuma 4 potong. Sekarang saya mau buat talas goreng. Ini mama bisa potong seperti apa aja bentuknya boleh. Ini saya mau bikin talas goreng, saya potong seperti french fries ya, seperti kentang goreng. Jadi saya potong seperti ini, terus dipotong lagi bentuk korek api panjang ya mam. Setelah kita potong-potong, ini jangan dicuci ya mam, kita kasih taburan garam sedikit saja karena kalau terlalu banyak nanti akan asin. Jangan lupa mama selalu pakai sarung tangan supaya getah dari talas tidak mengenai tangan langsung ya. Nah ini kita aduk-aduk begini lalu siap digoreng mam. Nah ini talas gorengnya sudah kecoklatan, waktunya kita angkat. Nah ini talas gorengnya sudah matang.
Bisa dimakan begini aja atau dicocol saus, enak banget. Jadi kuncinya memasak talas itu, mengupas talas jangan dicuci ya Mam. Jadi ini talas kukusnya, tinggal kita kasih kelapa parut dan parutan gula merah.